Halo semuanya, selamat datang kembali di ruang favorit kita buat ngebahas hal-hal yang kadang bikin kening berkerut. Tapi setelah paham, rasanya kayak nemu cheat code. Hari ini kita bakal bahas aliran linguistik yang gak terlalu sering dibahas. Tapi begitu kita ngerti, wih, rasanya kayak main puzzle 4D. Serius, tapi nagih. Betul banget, Lel. Teori ini tuh membuat kita ngelihat bahasa dari sudut pandang yang beda total. Bukan cuman kata dan makna, tapi bagaimana setiap kata itu punya peran dalam struktur yang lebih besar. Dan nama teorinya adalah tekmenik. Kedengarannya kayak nama grup boyband futuristik, tapi isinya konsep super keren dari Kenneth LP. Seorang linguis yang super jenius dan punya cara unik dalam melihat bahasa. Jadi siap-siap ya, karena setelah episode ini, cara kamu melihat kalimat bakal berubah. Totally berubah. Oke, bayangin dulu, bahasa itu bukan cuma kumpulan kata yang dirangkai sambung-sambung. Hey, ngelihat bahasa sebagai template besar berisi slot-slot tertentu, kayak formulir yang harus diisi. Ada slot subjek, ada slot predikat, ada slot objek, dan ada slot keterangan. Kesannya sederhana, tapi di balik itu ada pemikiran super dalam. Betul. Nah, setiap slot itu harus diisi oleh aktor yang pas. Aktor inilah yang disebut tekmem. Tekmem merupakan unit bahasa yang menggabungkan bentuk dan fungsi. Nah, dan Peck bilang yang penting itu bukan kata apa yang digunakan, tapi apa peran kata itu di dalam kalimat. Iya, misalnya slot subjek bisa diisi ayah, Noni, kucingku, Baymax, kalau kampung gemar Big Hero 6. Haha. Walaupun beda kelas kata, beda makna, beda getaran, perannya tetap sama. Subjek itu menunjukkan bahwa struktur lebih penting daripada bentuk kata tunggal. Nah, kayak di film nih, aktornya bisa siapa saja, walaupun beda gender, usia, ataupun gaya. Tapi kalau dia memerankan pahlawan, ya posisinya tetap pahlawan, slotnya pahlawan, aktornya bisa siapa saja. Itu tekmemi banget. Dan yang bikin teori ini makin keren, Pike percaya bahwa untuk memahami sebuah bahasa, kita harus memahami peran-peran ini dulu. Kalau enggak, kita cuma dapat permukaannya, enggak pernah menyentuh cara kerja dalamnya. Oke, kita masuk contoh konkret biar makin kebayang. Coba pikirkan 3 kalimat ini. Aku makan bakso, Doni makan mie, kucingku makan rumput. Kata-katanya beda, tokohnya beda, makanannya beda, tapi struktur di dalamnya sama persis. Yap, ada subjek plus predikat plus objek. Nah, itulah yang namanya puzzle bahasa. Slotnya tetap, tapi tekmem yang mengisi boleh berubah-ubah. Dan itulah kenapa teori ini sangat membantu ketika Pike menganalisis bahasa-bahasa minoritas di berbagai suku. Karena meskipun bahasanya belum punya standar tulisan, belum punya kamus, belum punya tata bahasa baku, strukturnya tetap bisa dikenali lewat slot dan peran. Dengan pendekatan tekmemik, kamu nggak perlu panik saat ketemu bahasa baru. Kamu tinggal cari tahu apa slot pentingnya, apa peran-peran yang selalu muncul, dan apa isi yang bisa berubah-ubah di dalam slot itu. Dan voila, kamu bisa mengurai cara kerja bahasanya. Pertama, karena teori ini ngasih kita cara pandang baru bahwa bahasa itu sistem yang fleksibel, tapi tetap punya pola. Kata-kata boleh berubah, tapi relasi antar perannya tetap. Yang kedua, Pike nggak cuma bikin teori dari bahan bacaan. Dia turun ke lapangan, bertemu penutur asli, mendokumentasikan bahasa suku-suku kecil yang hampir punah. Dengan tekmenik, dia bisa memahami struktur kalimat masyarakat yang bahasanya sangat berbeda dari bahasa Eropa.
Nah, dan dari situ kita tahu bahwa setiap masyarakat punya logika bahasa sendiri. Jadi, belajar tekmemik bukan cuma belajar teori bahasa, tapi belajar memahami cara pikir suatu budaya. Dan itu yang menurut kita paling keren. Tekmemik itu bukan sekadar teori linguistik, tapi jembatan antara bahasa, budaya, dan cara manusia menyusun realitasnya. Jadi, kesimpulannya, tekmemik mengajarkan kita bahwa bahasa itu kayak panggung drama. Ada seluk-seluk peran, ada struktur yang harus dipenuhi, dan setiap kata adalah aktor yang harus menjalankan fungsinya dengan tepat. Setiap kalimat adalah sebuah pertunjukan, dan tekmemik membantu kita melihat siapa yang main, siapa yang ngomong, dan siapa yang cuma lewat sekilas. Hahaha. Kalau kalian suka pembahasan dengan vape selengkap ini, tulis di komentar teori mana lagi nih yang pengen dibedah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita makin semangat bawain teori linguistik dengan cara yang fun, relate, dan mudah dicerna. Sampai jumpa di ngobrol linguistik selanjutnya. Bye.